Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang saya peroleh. Selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yohanes Ferdinandus No, biasa dipanggil Jolin. Saya dari kelas A reguler sore, Universitas Nusa Cendana. Langsung saja, di sini saya mau membahas mengenai analisis realita corona, politik, korupsi dikaitkan dengan pengunduran diri staf kepresidenan. Langsung ke inti ke materi. Dampak penyebaran virus corona COVID-19 ini terasa ke dunia pendidikan. Banyak kepala daerah yang memerintahkan untuk meliburkan siswa-siswinya untuk mengurangi penyebaran virus ini akibat adanya interaksi langsung dari manusia ke manusia. Tentunya ini bakal mengganggu kegiatan belajar mengajar para siswa selama beberapa bulan ke depan. Dengan adanya wabah virus corona ini berbagai aplikasi dan berbagai aplikasi muncul dan termasuk di dalam salah satunya itu Ruang Guru. Aplikasi ini yang berfungsi sebagai aplikasi belajar yang terbesar di Asia Tenggara. Ruang Guru ini memahami hal tersebut dan segera merespon dengan mengumumkan bahwa aplikasi belajar mengajar lewat Ruang Guru bisa diakses secara gratis. Hal ini terjadi berkat kerjasama antara Ruang Guru dengan Telkomsel. Para pelajar, orang tua maupun guru menggunakan Telkomsel di ponselnya kini bisa mengakses seluruh materi belajar di aplikasi Ruang Guru bebas kuota hingga 30 GB. Hal ini merupakan bentuk upaya bersama Ruang Guru dan Telkomsel dalam menjawab tantangan belajar yang dihadapi siswa-siswi di Indonesia akibat maraknya penutupan aktivitas belajar di sekolah selama situasi darurat kesehatan penyakit COVID-19 ini. Sementara itu, pendiri dan direktur utama Ruang Guru, Belev, mengatakan bahwa mereka menyadari bahwa kegiatan belajar siswa tidak dapat terganggu di tengah situasi sekolah diliburkan untuk mencegah penyebaran virus corona. Meskipun kami sudah menyediakan berbagai layanan belajar alternatif, namun kami menyadari bahwa terkadang koneksi internet bisa menjadi penghalang. Oleh karena itu, kami sangat menyambut positif niat baik dari Telkomsel untuk ikut serta membantu akses belajar bagi anak Indonesia. Inisiatif Ruang Guru dan Telkomsel ini dilakukan setelah Organisasi Kesehatan Dunia WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi dan setelah Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa UNESCO merekomendasikan kegiatan belajar jarak jauh sebab COVID-19 telah mengganggu kegiatan bersekolah 290 juta siswa di seluruh dunia. Dalam perjalanan tersebut, dalam perjalanan pandemi corona ini memberikan implikasi kepada setiap kehidupan. Seperti yang kita lihat akhir-akhir ini, corona juga menjadi wabah yang menuntut setiap negara di seluruh dunia agar mampu menyiapkan ekonomi yang matang dan siap menangani berbagai permasalahan terkait wabah COVID ini. Hal ini membuat negara-negara belahan bumi harus menciptakan berbagai strategi agar mampu mengatasi segala situasi soal terkait pandemi ini. Indonesia pun melakukan berbagai strategi sebagai tahap menyikapi mewabahnya virus corona ini. Pemerintah Indonesia menerapkan berbagai strategi
di berbagai bidang kehidupan, mulai dari menetapkan ekonomi negara hingga pada menerbitkan kartu prakerja bagi masyarakat. Namun terkait hal ini juga timbul berhentinya asisten khusus Presiden Republik Indonesia sebagai staf khusus Presiden Republik Indonesia sebagai pemilik salah satu perusahaan swasta ruang guru yang termasuk aplikasi dan penunjang adanya kartu prakerja. Nah, kartu prakerja adalah sebuah kartu yang digalangkan dalam rangka program pelatihan dan pembinaan warga nasional Indonesia yang belum memiliki keterampilan. Kartu prakerja juga membantu meringankan daya beli, meringankan beban hidup masyarakat. Program kartu prakerja juga ditujukan utamanya kepada pekerja maupun pelaku usaha. Karena adanya COVID-19 ini, kartu prakerja juga menggandeng perusahaan milik staf khusus Presiden Republik Indonesia, Belva Devara, sehingga menjadi sorotan dan akhir-akhir ini menjadi sorotan publik, di mana Adams Belva Devara mengumumkan pengunduran diri sebagai staf kepresidenan Republik Indonesia. Yang saya dapat dari berbagai sumber, ia mengatakan pengunduran diri saya sebagai staf khusus Presiden. Pengunduran diri tersebut telah saya sampaikan dalam bentuk surat kepada Bapak Presiden tanggal 15 April 2020 dan disampaikan langsung ke Presiden pada 17 April 2020, kata Belva melalui akun Instagramnya Instagramnya. Namun saya mengambil keputusan yang berat ini karena saya tidak ingin polemik mengenai asumsi atau persepsi publik yang bervariasi tentang posisi saya sebagai staf khusus Presiden menjadi berkepanjangan yang dapat mengakibatkan terpecahnya konsentrasi Bapak Presiden dan seluruh jajaran pemerintah dalam menghadapi masalah pandemi COVID-19 ini. Belva yang diumumkan sebagai staf khusus pada 21 November 2019 itu pun mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo, salah satu pendiri ruang guru sekaligus CFO produk ruang guru Blev tersebut. Melalui akun Twitter miliknya, Blev menuliskan bahwa ia tidak terlibat dalam pengambilan keputusan tersebut dan tidak tahu menahu soal keikutsertaan ruang guru dalam program kartu prakerja. Namun dalam beberapa hari ini banyak berita hangat tentang program kartu prakerja ini dan adanya pengunduran diri tentang Belva Devara. Perusahaan yang dipimpin oleh staf miliar Presiden jadi salah satu mitra pemerintah dalam menjual pelatihan online bagi peserta kartu prakerja. Yang online pekerja, total anggaran dalam perusahaan yang dipimpin oleh staf khusus Presiden ini jadi salah satu omongan publik di mana dalam menjual pelatihan online bagi peserta kartu pekerja dan di mana ia
mengundurkan diri dan dari pengunduran dirinya tersebut berbagai pro dan kontra atau timbul berbagai masukan dari masyarakat bahwa dengan adanya BFA sebagai staf khusus kepresidenan menjadi sebuah bisa menjadikan ia dan ikut keterlibatan ruang guru dalam program kartu pekerja menuai kritikan dari banyak pihak, salah satunya dari Wasekjen Demokrat Ruslan Nasahidik melalui akun Twitternya. Perusahaan yang dipimpin staf khusus Presiden Republik Indonesia ini jadi salah satu mitra pemerintah dalam menjual pelatihan online bagi peserta kartu prakerja. Total anggaran dari negara sebesar 5,6 triliun rupiah. Perusahaan yang dipimpin oleh staf khusus milenial Presiden juga jadi salah satu mitra pemerintah dalam menjual pelatihan online bagi peserta kartu pekerja. Total anggaran dari kini kita tahu apa guna pasal kekebalan hukum dalam Perpu COVID-19 itu. Mulai sejak awal kebijakan kartu prakerja sungguh tidak perlu. Ia makin menyesalkan kebijakan ini setelah mengetahui perusahaan yang ditunjuk sebagai mitra merupakan milik staf khusus Presiden Joko Widodo. Pertumbuhan ekonomi dalam pandemi ini diprediksi minus, bisnis terpuruk, PHK di mana-mana, tapi negara malah menyediakan 5,6 triliun rupiah untuk pelatihan online. Kebijakan ini bukan saja tak perlu tapi juga korup bila mitra ditunjukkan adalah perusahaan milik staf presiden. Dalam kicauan selanjutnya meminta Presiden Joko Widodo menghapus program pelatihan online dalam kartu pekerja. Ia dalam hal ini mengusulkan agar anggaran kartu pekerja sebesar 20 triliun rupiah digunakan sebagai bantuan langsung tunai BLT untuk rakyat yang tidak mampu. Pecat staf khusus korup. Heran menganggap pemerintah bisa dengan gampangnya menggelontorkan uang negara kepada perusahaan tersebut. Penunjukan perusahaan staf khusus itu cuma bukti pemerintah sangat percaya dari bahwa kekuasaan mengatasi hukum. Apalagi bila duit negara bisa digelontorkan pada pihak-pihak cuma berdasarkan kedekatan dengan kekuasaan. Jelas tidak ada transparansi dan akuntabilitas dalam prosesnya. Di kesempatan berbeda, meminta pemerintah terbuka dalam proses penunjukan perusahaan pelaksanaan program kartu pekerja. Selain itu, pemerintah wajib menjelaskan ke publik alasan penunjuk perusahaan yang terlibat. Pemerintah diharapkan lebih terbuka dalam menjelaskan alasan pemilihan suatu lembaga yang direkrut, termasuk keterlibatan lembaga ruang guru ini penting sebab harapan masyarakat agar program ini berhasil sangat besar. Dalam hal seperti ini bisa jadi adanya kepentingan konflik karena bisa adanya konflik kepentingan ya, di mana itu tadi yang saya dapat bahwa apalagi kedekatannya bisa menjadi sebuah kekuasaan. Bisa ada kedekatannya, dia bisa ada kekuasaan. Mengapa demikian?
bisa saja mereka menyalahgunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi, dan menimbulkan para korup-korup baru yang ada di Indonesia. Mungkin dari saya sekian. Selamat sore, terima kasih.